Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Rasifah Zuhruf dengan NIM 2004671 kelas Agroindustri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis analisis butir soal bagian daya pembeda. Nah, di sini saya sudah mendapatkan soalnya, yang soal aslinya dari Ibu Sri. Nah, namun soal ini tuh belum bisa dikerjakan karena soal-soal di sini tuh masih berupa huruf. Untuk bisa dikerjakan, soal-soal ini harus diubah dulu menjadi angka. Nah, sebelumnya di sini tuh sudah ada kunci jawabannya ya, yang warna kuning ini adalah kunci jawaban. Untuk merubah jadi angka, caranya itu jika jawaban siswa sama dengan kunci jawaban bernilai 1, jika berbeda bernilai 0. Nah, di sini saya sudah mengubahnya menjadi angka. Kemudian setelah diubah menjadi angka, kita harus mencari tentang total skornya. Total skor ini didapatkan dari hasil penjumlahan baris pertama ini. Dari nomor 1 sampai nomor 40 didapatkan hasil 33 dan seterusnya sampai bawah juga seperti itu. Nah, jika sudah semua, kita harus blok dulu ya. Dari sini sampai ujung sini kita blok. Kemudian kita short dari largest to smallest. Nah, didapatkan hasil seperti ini ya. Nah, setelah kita short, kita tinggal mencari total benar BA, BB, JA, JB, D, dan kriterianya. Yang pertama kita cari total benarnya terlebih dahulu. Total benar didapatkan dari penjumlahan dari nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian didapatkan 17, 12, 15, dan lain sebagainya. Kemudian kita cari BA. BA ini didapatkan dari kelompok batas atas, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 10. Nomor 1 sampai nomor 10, mohon maaf, kita dapatkan hasil itu adalah 10. Dan yang BB ini dari batas bawah, yaitu dari nomor 11 sampai 20, didapatkan hasilnya itu adalah 7. Jadi untuk daya pembeda ini kita bagi dua dulu ya, jadi kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu yang warnanya lebih terang dan kelompok bawah itu yang lebih gelap. Nah, setelah itu didapatkan hasil 7, 10, 17. Nah, kemudian untuk JA ini didapatkan dari jumlah orang di kelompok atas. Nah, di sini tuh ada 10 orang. Kemudian yang JB kita juga tulis 10 orang karena di sini yang kelompok bawah itu ada 10 orang juga. Nah, setelah sudah semuanya dicari, kita cari D-nya. D-nya itu didapatkan dari BA per JA dikurang BB per JB. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,3, 0,6, 0,3 lagi, 0,5, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita cari kriterianya. Kriterianya itu diambil dari D-nya ini ya, nilai D-nya ini. Dengan kriteria, kalau misalnya nilai si D ini kurang dari 0, itu sangat jelek. Kemudian kalau rentangnya 0,0 sampai dengan 0,2 itu jelek. Kalau 0,2 sampai dengan 0,4 itu cukup. 0,4 sampai dengan 0,70 itu baik. 0,70 sampai dengan 1 itu sangat baik. Nah, karena 3 itu masuk dalam rentang 0,20 sampai dengan 0,40, maka di sini 3 itu adalah cukup. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat kesukaran. Untuk soalnya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu daya pembeda, namun kita pakai yang sudah diubahnya saja. Nah, pertama-tama kita harus mencari jumlah benarnya terlebih dahulu. Jumlah benar ini didapatkan dari total baris pertama dari sini sampai nomor 1 sampai nomor 20 didapatkan hasil 17. Nah, begitupun sama ya dari nomor 2, 3 sampai nomor 40 sama caranya seperti itu. Kemudian jumlah siswa kita tulis 20 di sini karena siswa yang kita cari adalah 20 orang. Kemudian kita tinggal mencari indeks kesukaran. Untuk indeks kesukarannya sendiri kita dapatkan dari jumlah benar per jumlah siswa. Untuk baris pertama atau nomor 1 kita bagi 17 per 20 dan didapatkan hasil 0,85. Begitu mau nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai nomor 40. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan keterangannya saja. Untuk keterangan nomor 1 ini 0,85 itu dianggap mudah dengan kriteria kalau misalnya indeks kesukarannya lebih dari 0,70 itu adalah mudah, jika rentang 0,35 sampai 0,70 itu sedang, dan jika kurang dari 0,35 itu adalah sukar. Maka dari situ
Di yang nomor satu ini dibilang mudah karena 0,85 itu lebih dari 0,70. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis reliabilitas. Nah, kita memakai soal yang sama seperti sebelum-sebelumnya yang sudah diubah menjadi angka. Untuk pertama-tama kita harus mencari skornya terlebih dahulu nih. Skor-skor ini kita cari misalnya dari baris pertama. Skor ini tuh didapatkan dari jumlah jawaban benar per baris. Ini kan baris 1, kita cari jumlah jawaban benarnya berapa. Kemudian dibagi 40 dari jumlah soal dikali dengan 100 didapatkan hasil 82,5. Kemudian cara sampai bawahnya itu sama ya, sampai 35 itu caranya sama. Nah, karena semuanya sudah didapatkan, kita tinggal mencari varians total dengan cara kita jumlahkan dari yang baris pertama sampai baris terakhir. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum, tinggal diblok dari atas sampai bawah dan didapatkan hasil 1190. Nah, jika sudah, kita balik ke sini, ke varians. Nah, untuk varians ini dihitungnya itu per baris ya. Jadi misalnya baris pertama soal nomor 1 itu kita cari dengan rumus sampai dengan var, kita blok semuanya, kemudian di enter, didapatkan hasil 0,13 bla bla bla. Nah, kemudian untuk nomor 2, 3, 4 itu sama caranya sampai nomor 40. Jika sudah didapatkan semua nilainya sampai 40 sini, kita tinggal mencari jumlah variansnya dengan cara kita pakai rumus sampai dengan var, kemudian kita blok dari yang nomor 1 sampai nomor 40, kemudian kita enter. Kita dapatkan hasil 0,005553. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke pengambilan keputusan. Kita pakai nilai yang ditetapkan itu 0,60. Kemudian nilai Cronbach alpha ini kita dapatkan dari rumus sama dengan buka kurung 40. 40 ini adalah jumlah soal yang ini ya, 40. Kemudian per 39. 39 ini adalah jumlah soal dikurang 1. Kemudian dikali buka kurung 1 min AR buka kurung AR 26. AR 26 ini di sini adalah jumlah varians dibagi dikurang AR25 atau varians total, kemudian tutup kurung 3 kali. Nah, didapatkan hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri sebenarnya bisa memakai rumus seperti ini, namun untuk penjelasannya kenapa di sini didapatkan reliable, karena di sini itu nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari nilai yang ditetapkan, maka hasilnya adalah reliable. Jika misalnya nilai Cronbach alpha-nya kurang dari nilai yang ditetapkan, maka hasilnya itu non reliable. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu analisis validitas. Di sini kita masih memakai soal yang sama. Nah, kemudian di sini itu yang pertama-tama harus dicari itu adalah R tabelnya, yaitu didapatkan 0,4438. Hal ini didapatkan dari R tabel antara jumlah siswa yaitu 20, namun karena R tabel itu harus dikurang 2, jadi kita ambilnya baris ke-18 dan kita pakai R-nya itu adalah 0,05, didapatkan hasil seperti ini. Ini sama semua hasilnya sampai akhir, sampai nomor 40. Kemudian kita cari R hitungnya. Nah, cara mencari R hitungnya yaitu sama dengan Corel buka kurung, kita blok nih yang baris ini, kita blok baris pertama, kemudian kita blok juga jumlahnya, jumlah yang ini tuh kita blok juga. Untuk jumlahnya sama ya, kita jumlahkan dari baris pertama, kedua, ketiga sampai baris ke-20. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Didapatkan hasil seperti ini. Ini sama berlaku sampai yang nomor 40 ya. Nomor 40 juga caranya sama. Nah, kemudian kita masuk ke keterangan apakah ini valid atau tidak. Nah, ternyata yang nomor 1 ini didapatkan hasil valid. Kenapa? Karena kalau misalnya R hitung itu lebih dari R tabel, itu maka didapatkan hasil valid seperti yang nomor 1. Nah, kalau yang tidak valid itu misalnya nomor berapa ini? Nomor 8. Ini tuh kan hasil R hitungnya minus, jadi itu lebih kecil dari R tabel, maka dari itu tidak valid. Nah, kita masuk ke analisis yang terakhir, yaitu analisis distractor. Di sini kita memakai soal yang sama seperti sebelumnya, namun ini adalah soal yang belum diubah alias soal aslinya. Nah, di sini kita tinggal membuat tabel-tabel seperti ini. Ada 3 tabel, yaitu jumlah siswa memilih, tingkat distraktor, dan juga keterangannya. Pertama, kita masuk ke jumlah siswa memilih.
Nah, di sini udah ada itemsnya dari nomor A sampai yang E. Kemudian di sini ada nomor 1 sampai nomor 40 yang ini ya. Nah, kita masuk ke yang nomor A-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan 17 karena di sini yang nomor 1 itu ada 17 orang yang menjawab jawaban A. Kemudian untuk yang B ada 0, yang C ada 0, yang D ada 2 orang, dan yang E ada 1 orang. Didapatkan hasilnya 20. Nah, sama ya seperti sebelum-sebelumnya, untuk ke sampingnya tinggal ditarik saja. Nah, kemudian tingkat distraktor ini tuh ada 5 item juga dari A sampai E. Nah, di sini caranya itu adalah misalnya nih yang bagian A ya, kita item A yang nomor 1, kita dapatkan rumusnya yaitu adalah D33 per 20. D33 ini adalah 17, yaitu siswa yang memilih item A, jawaban A itu ada 17 orang per 20 dari jumlah siswanya 20 orang. Nah, maka dari itu didapatkan sebanyak 85,00%, sama sampai nomor 40 caranya seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal mencari keterangannya nih, diterima atau ditolak. Nah, untuk items A yang bagian nomor 1 itu diterima. Kenapa dia diterima? Karena nilai dia itu jadi apa ya, indeksnya itu kalau misalnya nilainya lebih dari 5% itu akan diterima, dan jika kurang dari 5% itu adalah ditolak gitu, atau 0% itu akan ditolak seperti yang B, C ini ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena dia jawabannya tidak sesuai dengan materi, maka dari itu jawaban B, jawaban C itu ditolak, sedangkan jawaban A, D, dan E itu diterima. Sama ya seperti sampai nomor 40 hasilnya ditolak, diterima, dan ditolak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.